Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Binti Rahman. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas F dengan NIM 2104011140200. Di sini saya akan review tentang pendidikan Pancasila untuk melengkapi tugas 2 saya. Dalam video ini ada 3 topik yang akan saya review. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua adalah menggali sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir adalah menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Tentu saja untuk yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, semua wilayah di Nusantara ini sudah memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Seperti yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleransi. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, solidaritas. Namun, semenjak perkembangan zaman sampai sekarang, apakah nilai-nilai itu masih ada atau sudah pudar? Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang pemerintahan, mungkin nilai-nilai tersebut masih ada, tapi tidak bisa dipungkiri juga ada suatu permasalahan di mana nilai-nilai tersebut sudah mulai pudar. Di antaranya dalam bidang perpajakan. Sebetulnya perpajakan sendiri itu merujuk kepada kesadaran masing-masing. Karena apa? Dalam arti lain, pajak itu artinya kita itu berhutang budi, membalas budi. Kita membayar negara karena negara itu sudah memberi kita tempat untuk hidup, tempat untuk kita bekerja, tempat untuk kita sekolah. Dalam arti lain, kita membayar pajak, tapi uangnya itu nanti juga akan kembali ke kita. Makanya dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi. Selanjutnya, dalam masalah korupsi, tidak usah jauh-jauh sampai yang pemerintah korupsi, pejabat korupsi. Kita sendiri pun juga sering melakukan korupsi. Contohnya, korupsi waktu. Misal, kita mempunyai waktu untuk bermain, kita mempunyai waktu untuk belajar, tapi waktu kita lebih mementingkan untuk bermain, di mana waktu yang seharusnya kita untuk lakukan untuk belajar, kita gunakan untuk bermain. Dan yang lainnya, yang ketiga, masalah lingkungan. Ya, sudah tahu sendiri kalau banyak yang masih meremehkan, seperti membuang sampah sembarangan, ketika melihat yang kotor kita biarkan saja, kita tak acuh. Masalah yang lain juga masih banyak, seperti masalah kenakalan, narkoba, masalah ketidakadilan hukum, terorisme, bully, dan juga yang lainnya. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar dalam UNESCO menjadi rujukan dalam prosesnya. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Keempat pilar tersebut dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama, di mana semuanya atas dasar kesadaran akan keragaman dan saling membutuhkan. Untuk selanjutnya, topik yang akan saya bahas adalah menggali sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden kita, Bapak Soekarno pernah berkata,
Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah adalah guru terbaik. Jadi begini, banyak hikmah yang dapat kita peroleh dengan sejarah. Contohnya dalam masa lalu, masa penjajahan, mengapa Indonesia selalu kalah? Mengapa Indonesia begini. Nah, oleh karena itu, dengan adanya sejarah kita bisa memperoleh hikmah, memperoleh pembelajaran agar menjadi lebih baik. Untuk yang kedua, sumber sosiologis dari pendidikan Pancasila. Sosiologis sendiri artinya hubungan antar manusia. Jadi, dalam sumber sosiologis ini, sumber sosiologis Pancasila ini didapatkan melalui masalah-masalah yang timbul dalam kajian antar sosial seperti kerukunan, gotong royong, masyarakatan, dan lainnya. Semuanya diambil hikmahnya dan diambil pelajarannya agar dijadikan dan dirincikan menjadi pembelajaran yang bisa membuat kita lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga, sumber politik dari pendidikan Pancasila. Salah satu sumber dari pengayaan pendidikan ini adalah berasal dari fenomena politik yang ada di Indonesia. Mengapa? Contoh kecilnya seperti ini. Di dalam politik pasti terjadi ada kecurangan, keegoisan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Nah, padahal Pancasila sendiri itu sebagai ideologi politik, di mana hal-hal yang ada di dalam politik tersebut harus sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, semua kesalahan yang timbul, semua permasalahan yang timbul itu dijadikan rincian, dijadikan acuan untuk mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana agar Pancasila tersebut utuh kembali, di mana dari semua permasalahan tersebut bisa dijadikan sebuah rincian atau acuan agar menjadi politik yang sehat. Untuk materi terakhir yang saya bahas adalah menanya alasan diberlakukannya pendidikan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Kita ketahui semua bangsa pasti memiliki identitasnya. Nah, untuk Pancasila sendiri, Pancasila adalah sesuatu yang luhur, di mana nilai-nilai yang terdapat di dalamnya adalah sesuatu yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kemanusiaan, menjunjung tinggi sifat nasionalisme, sifat kebangsaan, yang artinya Pancasila tersebut adalah semua yang ada di dalam Pancasila menunjukkan identitas kita, menunjukkan inilah bangsa Indonesia, inilah kita. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semuanya harus diwujudkan dalam sikap kita sehari-hari. Itu semua untuk menunjukkan kepribadian kita, kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Semua yang terkandung dalam Pancasila itu semua kita jadikan pedoman, kita jadikan acuan untuk hidup bermasyarakat. Karena apa? Karena Pancasila tersebut mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang luhur, dan semuanya untuk menunjukkan inilah bangsa Indonesia, bangsa yang makmur, bangsa yang luhur, bangsa yang sejahtera. Dalam arti lain, masih banyak juga Pancasila sebagai acuan bangsa, seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai perjanjian luhur, sebagai
dan yang lainnya. Demikian review materi pendidikan Pancasila yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah tutur kata, ataupun pengucapan yang keluar dari mulut saya, itu semua datangnya dari unsur ketidaksengajaan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih. Saya pamit. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.